Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antara Dua Alam. Cerita ini ditulis oleh Mas Al. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antara Dua Alam. Belum berhenti dari isakannya, kelima gadis anak geng itu kembali mendatangi gadis itu. Mereka memaki dan memukuli. Rupanya mereka dendam karena tidak diberikan contekan ketika mengerjakan ulangan harian tadi. Gadis itu berteriak histeris saat mereka menendang, memukul dan membenturkan kepalanya pada tembok. Tubuhnya sampai lemah dan bersimbah darah, namun kelima anak itu tidak memiliki rasa iba sedikit pun. Malah salah satu anak memukul tengkuknya dengan besi batang sebesar lengan. Berakhir teriakan gadis itu dan tangisannya beserta usianya. Dia telah menghembuskan napasnya yang terakhir dalam waktu itu juga. Sesaat kulihat kelima anak itu panik, takut, bingung dan saling menyalahkan. Lalu akhirnya mereka membawa jenazah gadis itu ke dalam sebuah toilet dan menguncinya dari luar. Seketika ayah gadis yang malang itu, yang bagiku tidaklah asing, menanti kepulangan putrinya, namun hingga malam tiba putrinya tak kunjung juga pulang. Gelisah mulai menyelimuti hati sang ayah, dan dia memutuskan untuk menyusul ke sekolahannya. Namun tak ada seorang pun di sana kecuali satpam yang sudah akan meninggalkan sekolahan. Sang ayah pulang dengan rasa sedih kecewa bercampur. Kecemasannya semakin bertambah ketika sampai di rumah anak gadisnya masih belum juga datang. Sedangkan malam itu beberapa gadis berusaha membobol kunci pagar. Dengan cepat mereka masuk lokasi sekolah menuju toilet di mana dia meletakkan jenazah temannya. Mereka berlima menggali tanah di belakang sekolahan dan menguburkan jenazah itu begitu saja. Ruby bangun. Kulihat wajah teman-temanku penuh mengelilingiku dan beberapa orang guru. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam gudang itu, Ruby? Tanya Bu Sinta, guru BK kami. Aku hanya menggelengkan kepala. Seketika teman-temanku buyar. Hanya ada Bu Sinta dan wali kelasku Pak Rahman saja. Mereka terus bertanya padaku yang sedari tadi terdiam. Aku tidak begitu menghiraukan pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari mulut mereka. Yang aku ingat hanyalah apa yang kulihat di dalam alam bawah sadarku tadi. Pria itu, ayah gadis itu siapa? Familiar sekali. Pak Karyo. Iya, dia Pak Karyo. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa gadis yang malang nasibnya itu adalah putrinya yang menghilang. Kapan kejadian itu terjadi? Guru itu guru yang menyayangi gadis sederhana yang malang tadi. Pak Arul. Ya, Pak Arul, kepala sekolahku. Pak Arul di mana, Bu? Kenapa kamu mencari beliau, Ruby? Kami khawatir dengan keadaanmu, tapi kenapa kamu malah menanyakan Pak Arul? Iya, Bu, Pak Arul di mana? Dia berada di ruangannya. Kamu ingin menemui beliau? Bu Sinta yang kebetulan sedang jam kosong, beliau menemaniku ke ruang kepala sekolah. Sedangkan Pak Rahman, wali kelasku, sedang mengajar mata pelajarannya biologi di kelas lain. Aku berhenti sejenak ketika tiba di ambang pintu ruang kepala sekolah. Aku menoleh ke arah Bu Sinta. Dia mengangguk dan mempersilahkan aku untuk masuk. Aku begitu ragu dan takut. Tapi kembali aku ingat dukungan dari Kak Rizky yang kembali memantapkan tujuanku saat ini. Aku tak mau terus-terusan diteror. Teka-teki misteri ini hampir terpecahkan. Jika semua sudah beres, aku akan terbebas dan tidak lagi terlibat di dalamnya. Aku lelah jika terus-terusan harus diikuti hantu gadis itu. Silakan kamu temui beliau sendiri, Ibu akan di kantor TU. Iya, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ruby. Ada apa? Ayo silakan masuk. Ada apa, Ruby? Maaf Pak jika saya mengganggu waktu Bapak.
Saya mau tanya sama Bapak. Silakan Ruby, apa yang akan kamu tanyakan? Awalnya aku bingung harus memulai dari mana, soal gadis itu dulu atau Pak Karyot. Tapi siapa nama gadis itu? Kuhirup napas dalam-dalam dan mulai bertanya pada beliau. Maaf Pak, apakah Pak Karyo penjaga kebun di sekolah kita itu mempunyai seorang anak gadis dan dulu sekolahnya di sini? Iya, namanya Bella. Dia adalah bintang di sekolah ini. Dia pendiam tapi sangat cerdas. Banyak penghargaan yang dia raih dalam lomba di setiap mata pelajaran. Matematika, fisika, biologi, dan kimia. Dan dia nilai rata-ratanya 9. Tapi kenapa Pak? Dia menghilang secara misterius bukan? Kulihat ekspresi Pak Kepala Sekolah begitu kaget dengan jawabanku. Ruby, bagaimana kau bisa tahu? Sedangkan ini terjadi sudah 7 tahun yang lalu. Bella tidak hilang. Dia dibunuh Pak. Jenazahnya sudah berubah menjadi kerangka ada di belakang sekolah kita. Ruby, maksud kamu apa? Bapak boleh percaya boleh juga tidak, tapi hantu yang ada di sekolah itu adalah Kak Bella. Dia ingin jenazahnya dimakamkan secara layak Pak. Atau kejadian kesurupan masal beberapa tahun lalu kembali terjadi di sini. Sebentar Ruby, kamu tahu dari mana soal Bella, Pak Karyo, dan tentang dia dibunuh? Percayalah Pak, saya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan saya juga tidak ngarang. Ayolah Pak, lapor polisi, kita gali tempat itu untuk membuktikan kebenaran cerita saya tadi. Iya, saya akan segera lapor polisi. Tapi Ruby, apakah kamu tahu siapa pelaku pembunuh Bella? 5 anak geng gadis anak orang kaya yang membenci Bella Pak. Mereka sering dihukum karena tidak mengerjakan PR. Tidak salah lagi, pasti mereka Risma, Tika, Elenovi, dan Mona. Ya sudah, ayo kita segera lapor polisi biar semuanya segera terselesaikan. Kami berdua pun segera pergi ke kantor polisi terdekat untuk melapor dan mengadakan penggalian untuk menyelidiki. Sore itu setelah pulang dari kantor polisi, aku bersama Pak Kepala Sekolah dan bersama para guru lain serta beberapa murid, salah satunya Kak Rizky, ikut di lokasi yang diduga terkuburnya jenazah Bella. Begitu garis polisi dipasang dan hanya beberapa orang saja yang diizinkan masuk dalam garis tersebut, yaitu aku, Kak Rizky, Pak Kepala Sekolah, dan Pak Karyo yang nampak sedih mendengar kebenaran berita tentang putri kesayangannya itu. Proses penggalian tidak begitu lama karena jenazah tidak terkubur begitu dalam. Dari dalam galian sebelum mencapai ke jenazah Bella, tim pembongkaran menemukan sebuah besi balok yang diduga alat untuk memukul Bella hingga tewas. Dan tak lama kemudian terlihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua syok dan kaget, begitu pun aku. Tanpa sadar ku sembunyikan wajahku di balik dada Kak Rizky yang sedari tadi entah sadar atau tidak ku genggam erat tangannya. Semua terkejut melihat kondisi mayat Bella walau sudah 7 tahun berlalu tapi masih utuh seperti baru saja meninggal, yang seharusnya sudah berupa tulang belulang. Seketika itu pecah tangisan dari Pak Karyo dan memeluk jenazah putrinya. Bekas luka-luka memar di sekujur tubuhnya serta luka lebam besar di bagian tengkuk seolah membenarkan perkataanku bahwa dia mati karena dianiaya. Seketika itu juga jenazah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan pihak kepolisian berusaha mencari 5 tersangka melalui data yang diberikan oleh pihak sekolah. Karena Pak Karno sudah meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah yang disediakan pemerintah sebagai tukang kebun sekolah. Maka keesokan harinya jenazah Bella dimandikan di sekolahan kami dan diberangkatkan ke pemakaman dari sini juga. Walau dia siswa angkatan 7 tahun lalu, tapi murid-murid banyak yang antusias karena kebaikan Pak Karyo sebagai tukang kebun yang ramah dan sopan. Usai pemakaman aku dipanggil untuk ke kantor. Di sana aku lihat Pak Karyo, beberapa guru dan juga kepala sekolah. Mereka mempersilahkan aku masuk dan mengucapkan terima kasih padaku. Terlebih Pak Karyo, dia ucapkan berkali-kali kata terima kasih padaku. Bahkan dia memberikan benda kesayangan Bella, yaitu kalung emas berliontin berlian yang dia kenakan tadi ketika jenazahnya ditemukan.
Ruby, karena kamu, Bella sudah ditemukan. Walau dalam keadaan sudah tak bernyawa, tapi setidaknya dia sudah mendapatkan tempat yang layak. Tolong kamu terima benda kesayangan Bella ini, kamu simpan. Untuk apa, Pak? Bapak yang berhak karena Bapak adalah ayahnya. Tidak, Ruby. Ini pesan dari Bella sebagai ucapan terima kasihnya padamu. Terimalah demi dia, jangan melihat Bapak. Aku menoleh ke arah wali kelasku dan pada para guru lain. Mereka menganggukkan kepala agar aku menerima. Begitu aku menerima kalung itu, terlihat kebahagiaan terlukis di wajah Pak Karyo. Dan kini aku kembali ke dalam kelas untuk kembali mengikuti pelajaran. Ketika jam istirahat, aku duduk di bawah pohon akasia sambil membaca buku. Ketika aku tertunduk, aku melihat sepasang kaki berdiri di hadapanku, mendongakkan kepalaku, melihat ke arahnya. Begitu aku melihat wajahnya, benar dugaanku, Kak Rizky di depanku tersenyum. Selamat ya, kamu bisa mengungkap misteri di sekolah ini selama bertahun-tahun. Berkat dukungan kakak juga. Tapi semua karena keberanianmu juga, Ruby. Karena yang terlibat hanya kamu saja. Oh iya, dari kemarin aku tidak melihat Arif. Kemana dia, Kak? Tanyaku yang seketika wajah caranya berubah menjadi murung, muak, dan bagaimanalah semacam tidak suka ketika aku sebut nama Arif. Dia nggak masuk karena sakit. Hah? Sakit, Kak? Sakit apa dia? Sejak kapan? Kamu panik banget, kenapa sih? Kamu perhatian banget sama dia. Aku merasa gak enak dengannya. Apa mungkin dia cemburu dengan Arif? Tapi apa alasan dia untuk cemburu? Jika memang dia suka denganku, kenapa cuma diam saja? Sesaat suasana hening. Hanya terdengar sayup-sayup suara angin yang berhembus dan suara para murid yang ngobrol di sana-sini. Tiba-tiba saja ada seekor ulat bulu jatuh di rok abu-abuku yang membuat aku berteriak memecah keheningan kami. Secara refleks aku meloncat dan memeluk Rizky. Aku dan dia sama-sama kaget. Aku terkejut bagaimana aku bisa demikian. Begitupun dia pasti kaget ketika aku tiba-tiba memeluknya. Ulat bulu, Kak. Ulat bulu aku jijik banget. Dia tersenyum dan dengan santai menyingkirkan ulat bulu itu. Lihat ulat ini, dia lebih kecil dari ibu jarimu. Ia tersenyum geli dan senyuman yang penuh arti lainnya. Ruby, aku lapar nih. Ayo ke kantin kita makan. Ajaknya dan aku dengan wajah yang masih sedikit tertunduk mengikutinya berjalan di belakangnya. Ruby, ini bukan hukuman masa ospek kamu loh. Ayo jalan di sebelahku. Sejak saat itu aku menerima banyak pertanyaan dari teman-temanku juga para kakak kelasku mengenai hubunganku dengan Kak Rizky dan Arif. Tapi aku hanya diam. Aku cuma berkata kalau kami bertiga hanya berteman. Tapi mereka sangat teliti. Mereka menilai kalau antara Arif dan Kak Rizky ada sebuah persaingan kecil. Tapi aku mengabaikannya saja. Memang aku merasakan kalau Arif sebenarnya memiliki perasaan lebih padaku, tapi mungkin karena dia menghargai Kak Rizky sebagai saudara sepupunya. Sedangkan aku menyukai Kak Rizky, hanya saja dia tidak mau mengatakan perasaannya. Walau dia diam saja, tapi aku merasa kalau dia juga suka padaku. Sekitar seminggu kemudian aku mendengar dari papaku kalau pelaku pembunuhan Bella sudah ditangkap. Tapi cuma 4 orang saja, sedangkan yang satunya yaitu Mona, dia sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. Untuk selanjutnya aku tidak begitu mendengarkan lagi. Konsentrasiku terbuyarkan ketika sepintas dari jendela aku melihat Bella berdiri di luar sana. Entah pertanda apa itu, tapi sejak ditemukannya jenazah Bella dan ditangkapnya pelaku pembunuhan itu, suasana sekolah kami jadi berubah. Aura negatif di setiap sudut terlebih lorong itu kini sudah berubah. Soal penghuni seperti yang ada di pohon akasia, mereka tetap ada tapi tidak mengganggu. Karena memang hakikatnya kita hidup berdampingan walau berbeda alam. Dimanapun pasti akan ada makhluk astral yang juga ikut tinggal, tapi tidak semuanya jahil dan mengganggu.
karena pada dasarnya hidup kita juga berdampingan. 2 bulan kemudian, tak terasa 5 bulan sudah aku duduk di bangku SMA. Aku menyukai sekolah ini. Jadi benar apa kata mereka yang sudah dewasa, kalau masa terindah itu masa ketika di putih abu-abu. Waktu itu pelajaran fisika, tiba-tiba ketika kami sedang mengerjakan tugas dari guru, salah seorang murid memberitahukan bahwa aku dipanggil ke kantor. Ruby, kenapa kamu dipanggil? Aku juga tidak tahu. Ketika aku berjalan ke kantor, aku melewati depan kelas Kak Rizky dan kebetulan dia keluar kelas, mungkin ke toilet. Kami berpapasan dan saling pandang dan tersenyum. Bahkan ketika dia sudah berlalu, aku menoleh ke belakang sambil terus berjalan. Seperti ada yang aneh ketika aku memandanginya, dia juga menoleh ke arahku. Seperti ada rasa rindu yang terpendam saja, tapi ini sangat aneh. Kami setiap hari selalu bersama, entah itu ke kantin, ke perpus, atau duduk-duduk di bawah pohon akasia. Dan itu pun sering berdua saja tanpa Arif. Tanpa terasa langkah kakiku sudah menginjak di depan kantor. Ku ketuk pintu dan kuucapkan salam. Aku kaget ketika memandang ke dalam. Di sana ada papa dan mamaku menyambutku dengan senyuman. Ruby, sini masuk. Ada apa ini? Ruby, jadi begini. Mama sama papa kamu baru saja mengurus surat kepindahanmu. Kamu akan pindah ke Bandung dikarenakan papamu berpindah tugas ke sana. Aku kaget dengan pernyataan guruku. Ingin aku berlari dan menangis, tapi ini di kantor. Pasti tidak akan sopan. Aku hanya diam tanpa berkata apapun. Aku mencoba untuk menahan buliran bening ini jatuh, walau rasanya sudah tak mampu mata ini untuk membendungnya. Aku tertunduk, menyembunyikan setiap rinai tirta bening melompat membasahi pipi ketika ku dengar bahwa hari ini papa mamaku menjemputku untuk pulang dan berangkat ke Bandung esok hari. Dalam ingatan ini masih kuat semua tentang seniorku, Kak Rizky. Senyumannya, tawanya, perhatiannya, bahkan ketika aku melompat memeluknya ketika aku kejatuhan ulat bulu di bawah pohon akasia itu. Hal itu berulang-ulang terekam dalam memori ingatanku. Ayo sayang, ambil tasmu. Aku keluar dan sedikit berlari, namun ketika aku sudah mendekati kelas Kak Rizky, aku berjalan perlahan berharap aku melihatnya. Namun tak aku jumpai dirinya di dalam kelas. Bangkunya masih juga kosong. Apakah dia masih di toilet? Gak mungkin aku menyusulnya, gak akan lucu. Selamat siang. Salamku pada guru yang mengajar di dalam kelasku. Beliau tersenyum namun nampak berat. Sekalian aku berpamitan pada teman-temanku bahwa hari ini adalah hari aku terakhir bersekolah di sini. Zi, sampaikan salamku pada Kak Rizky. Bisikku singkat lalu aku pergi melangkah meninggalkan kelas ketika kedua orang tuaku sudah berada di depan pintu kelasku. Selama perjalanan aku masih saja menangis, bahkan sampai tiba di rumah. Kenapa sih papa sama mama ngomongnya mendadak banget? Protesku ketika kami sudah tiba di rumah dan aku melihat barang-barang yang sudah dikemasi tertata rapi di ruang tamu. Papa juga dapat berita ini mendadak dari kantor, sayang. Papa bohong. Mana ada kalau dari Solo ke Bandung mendadak ini. Tidak mungkin kan? Ya 1 minggu lagi, tapi papa rasa membereskan sekolahmu dulu lebih baik. Besok kamu dan mamamu ke Bandung dulu untuk mencari sekolah baru untukmu. Aku pun berlari ke kamarku. Aku kecewa dengan mereka. Aku rasanya tidak mau pindah. Tak lama kemudian kakak dan ibuku masuk ke dalam kamarku, tapi aku masih saja membelakanginya. Aku enggan melihatnya. Sampai pada akhirnya papaku memanggil ibuku dan hanya tinggal aku dan kakakku Liana saja yang ada di dalam kamar ini. Sudahlah, dengan kecerdasanmu kamu bisa kok cari sekolah yang setara dengan sekolahan ini, atau bahkan lebih unggul. Apa kamu memikirkan Rizky?
Di Bandung cowoknya Arjuna semua, kamu bisa cari yang lebih darinya. Kak, kalau aku mau yang lain dari dulu juga aku bisa. Arif duplikatnya juga suka sama aku. Kalau aku hanya menyukai rupa, kenapa gak Arif aja? Bukan soal rupa tapi hatinya, dan aku cuma mau dirinya. Kamu percaya takdir dan jodoh bukan? Jika dia memang jodohmu, takdir akan menyatukan kalian walau kalian berjauhan. Dan sebaliknya, walau kalian berdekatan dan berpacaran atau tunangan sekalipun, jika kalian tidak berjodoh, maka takdir juga akan memisahkan kalian berdua. Aku menoleh ke arah kakakku. Ya benar apa yang ia katakan. Mungkin ini aku sedang dalam ujian. Tapi kenapa hati ini yakin kalau Rizky lah jodohku? Dan aku percaya takdir akan menyatukan kami di waktu yang tepat. Iya kakak benar, tapi ini semua seperti sebuah rasa yang tertinggal. Karena kalian belum sama-sama mengutarakan isi hati kalian, bukan? Selama ini aku menanti dia untuk mengatakannya lebih dulu, tapi dia tidak juga mengatakan sampai pada akhirnya aku harus pindah tempat sekolah dan jauh darinya. Ya sudahlah, ayo kita makan siang. Mama tidak masak, tapi beli di luar. Kami pun keluar dan makan siang bersama. Kita berangkat besok pagi ya, Ma. Iya, Ruby, kenapa? Ya gak apa-apa, cuma tanya aja. Terdengar suara bel di depan rumah. Biar Ruby aja, Ma, yang bukain pintunya, kataku lalu bergegas ke depan karena kebetulan aku makannya sudah selesai. Kak Rizky, ayo masuk Kak. Tidak, Ruby, aku cuma mau nitip sesuatu aja. Nitip apa, Kak? Bagaimana kalau kita sambil jalan-jalan ke taman depan sana aja? Boleh, ayo Kak. Mas, sebentar ya. Kamu mau pindah ke Bandung kan? Ini aku titip. Kamu jaga ya, katanya sambil menyerahkan kalung setengah hati berwarna merah delima. Apa ini, Kak? Ini adalah batu. Kamu tahu ini batu apa? Tidak. Wah, bagus sekali, Kak. Ini batu ruby. Lihat, indah kan? Seindah dirimu. Sini, aku pakaikan di lehermu. Lihat. Kamu jaga ya kalung itu. Dan aku juga mengenakan setengah potongan hati itu di leherku. Kelak jika kita bertemu, maka liontin ini akan menyatu membentuk hati yang sempurna. Ayo siap-siap berangkat, Ruby. Aku masih saja terhanyut dalam pelukan Kak Rizky. Hah, air apa ini? Mama kenapa nyiram aku air? Sudah jam 5:30, Ruby. Ayo cepat mandi karena jam 8 kita harus sudah ada di stasiun. Atau kita akan ketinggalan kereta api. Jadi semua itu hanya mimpi. Tapi pelukan Kak Rizky tadi seperti nyata saja. Tapi benar, tadi hanya mimpi. Yang ku kenakan bukan kalung dari batu ruby, tapi masih saja kristal putih milik almarhumah Bella. Aku bergegas ke kamar mandi dan mempersiapkan segalanya. Aku berias merapikan rambutku di depan cermin. Aku bermaksud pergi untuk sarapan dulu, tapi tunggu. Ada yang menjanggal di cermin. Hah? Kalungnya? Kalung kristal putih berubah merah delima, batu ruby berbentuk setengah hati. Aku coba melihat langsung dan ku pegang leontin kalung ini. Benar, bagaimana bisa berubah begitu? Aku jadi paranoidan dan berlari ke meja makan. Mau tanya ke mamaku atau papa, bahkan kalian sekalipun, pasti mereka tidak akan percaya. Dan yang ada, mereka malah akan menganggap aku gila lagi. Ya sudahlah.
Kini aku makan bersama mereka sebelum akhirnya aku, mama, dan kakak berangkat ke stasiun kereta api. Di sepanjang perjalanan di dalam kereta aku hanya memikirkan soal Kak Rizky. Bahkan anganku tentangnya tak pernah berhenti. Aku sangat sedih sekali, tapi aku yakin ini adalah ujian cinta kami. Benar apa kata kakakku kemarin? Kalau dia jodohku, maka takdir akan mempersatukan kami. Dan kalung ini yang berubah menjadi batu rubi semakin meyakinkanku kalau Kak Rizky lah jodoh dan takdirku. Aku yakin. Tapi aneh bagaimana Leontin ini bisa berubah. Percuma, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Kini aku, kakak dan mamaku tiba di sebuah rumah yang akan kami tinggali. Rumah yang bagus, sederhana, dan bernuansa klasik. Ini rumah kita dan kamar kalian ada di ujung sana, silakan. Kalian lihat saja, semoga kalian menyukai ya. Kami tidur satu kamar, mah. Tidak, di ujung ada 2 kamar yang bersebelahan. Mama rasa pas buat kalian. Oh, tapi kalau memang kami harus sekamar berdua, kami tidak keberatan kok. Ya kan, Kak? Halo Nona, ada apa denganmu? Sejak kapan kamu mau sekamar denganku? Canda kakakku yang tanpa dia sadari dia kembali membuatku sedih teringat dengan Kak Rizky. Loh, kok kamu murung lagi? Kenapa? Maaf Ruby, aku gak sengaja. Tidak apa-apa, yuk Kak. Ketika aku ke kamar, aku melihat ke arah jendela luar. Kulihat di sana ada ayunan. Ayunan kecil dari tali tambang dan kayu sebagai tempat duduknya. Dan ayunan itu sangatlah manis, terikat dalam sebuah pohon besar dan rindang, yang kembali mengingatkan aku dengan rindangnya pohon akasia di halaman sekolahku. Satu malam ketika aku tertidur, terdengar olehku gesekan benda dari luar sana. Aku terbangun ketika melihat 2 tali ayunan di bagian atas bergerak. Aku kembali pada posisi tidurku dan mulai memejamkan mata lagi. Tapi kembali aku terjaga karena aku mendengar suara nyanyian kecil dari ayunan itu. Aku tengok, ternyata benar sosok berambut panjang dan bergaun putih duduk di ayunan sambil bersenandung kecil. Hei, siapa kamu? Dia masih saja diam dan menghentikan nyanyiannya, dan kembali aku memanggilnya. Hei, sudah malam, jangan berisik kalau mau main ya. Sosok itu menoleh ke arahku. Kulihat wajahnya yang cantik kebule-bulean tersenyum manis padaku. Dia mendekatiku dan berdiri di jendela. Hai, namaku Putri. Di sana tempat aku tinggal. Dan aku biasa bermainan di ayunan ini. Maaf ya jika kamu terganggu olehku. Iya, tidak apa-apa. Ya sudah, aku mau tidur dulu ya Putri. Aku lelah, besok aku harus bangun pagi karena aku harus mulai daftar di sekolah baruku. Tunggu dulu, siapa nama kamu? Namaku Ruby. Senang bertemu denganmu. Pagi ini, Mama mengantarkan aku di SMA ternama yang ada di Bandung. Aku diterima di sekolah ini dan hari ini juga adalah hari pertama aku masuk sekolah. Setelah memperkenalkan diriku di depan kelas, wali kelasku mempersilahkan aku untuk duduk dan mulai mengikuti pelajaran. Selama sekolah di sini aku merasa betah-betah saja, teman-temanku baik-baik semua. Dan soal urusan cowok, sejauh ini aku masih saja setia menanti Rizky. Tak terasa 2 tahun sudah berlalu, setiap cowok yang berusaha mendekatiku masih saja kuabaikan. Semakin hari rasanya aku merasa semakin bertambah dekat dengan Rizky. Kulihat foto-foto dari kalender yang aku gunting 2 tahun yang lalu. Kuambil foto yang ada dirinya di sana. Kebetulan dia pernah juara lari maraton mewakili sekolahan. Jadi fotonya ketika memegang piala tercetak lumayan besar dan jelas, jadi aku gunting dan aku tempelkan di buku diaryku. Siang yang membosankan, tugas PR sudah aku kerjakan dan tidak ada lagi kegiatanku.
Seperti biasa, setiap kali waktu luang aku selalu memutar kaset rekaman saat aku kolaborasi dengan Kak Rizky. Dan penampilannya ketika ngeband yang juga membawakan lagu milik grup band Ungu yang berjudul Sejauh Mungkin. Wah, siapa cowok yang di dalam video itu, Ruby? Kamu, Put? Dasar kayak hantu aja, datang gak diundang, suaranya main tiba-tiba aja. Emang aku hantu, ya wajar lah. Lain kali kau harus lebih siap dengan kedatanganku yang tiba-tiba. Oh iya, entahlah apa yang aku pikirkan. Aku kangen banget sama dia, Put. Apa dia pacar kamu? Aku gak tahu, Put. Kami saling sayang tapi saling diam pula. Cinta tak terungkap. Ya sudah, terusin saja melonya. Aku pergi dulu. Dengan malas aku bergegas ke depan menerima kiriman surat dari pos. Apaan sih tukang pos mengganggu saja? Pasti surat kabar dari papa. Dari siapa, Pak, dan untuk siapa? Dari Solo, Neng, buat Neng Ruby. Oh iya kah, Pak? Saya Ruby. Jantungku berdegup kencang dan aliran darahku seolah mengalir dengan derasnya dari ujung kepala hingga ujung kaki ketika ku baca nama pengirim dari surat itu. Dari Rizky Aditya untuk Ananda Rubisha Putri. Dari mana dia tahu alamatku yang di Bandung? Terus kenapa dia tidak mencantumkan alamatnya? Neng, silakan ditandatangani sebagai bukti tanda terima. Ku tanda tangani berkas itu dan segera aku berlari ke dalam, tak sabar aku membaca isi surat itu. Dengan tidak sabar langsung ku buka saja dan ku baca isi surat itu. Hei Ruby, apa kabar? Bagaimana keadaanmu setelah hampir 2 tahun bersekolah di sana? Kangen tidak dengan aku? Dan bagaimana, sudah dapat pacar atau belum? Jangan tanya aku tahu alamat rumahmu dari siapa, melainkan tanyakan keyakinan hatimu padaku. Maka surat ini bisa sampai kepadamu. Dengan kamu membuka surat ini, ku harap kau mengerti maksudku. Dan kalung pecahan liontin hati itu masih tersimpan olehku. Milikmu masih kau jaga juga, bukan? Aku berharap kelak kita dapat menyatukan liontin ini agar bentuknya utuh sempurna seperti kita juga sudah dipersatukan takdir dan waktu. Oh iya Ruby, kamu gimana, naik kelas tidak? Aku yakin kamu naik dengan nilai bagus kan? Selamat ya. Aku juga mau ngabarin kalau aku udah lulus. Sekian surat dariku. Maaf sengaja tidak aku kasih tahu alamatku. Kamu tidak perlu membalasnya, aku tahu balasanmu. Aku janji aku akan selalu kirim surat untukmu seminggu sekali. Rizky Aditya, Solo, 23 Juni 2001. Sejak saat itu aku begitu semangat menjalani hari-hariku. Aku yakin Kak Rizky juga sayang sama aku. Buktinya dia menepati janjinya. Setiap minggu dia selalu mengirim surat padaku, tapi aku masih saja heran kenapa dia tidak menuliskan alamatnya sebagai pengirim. Dan soal kalung ini, bagaimana dia bilang juga menyimpannya? Bukankah dulu itu aku hanya mimpi ya? Aneh. Mungkin karena murninya cinta kita ya Kak, makanya sampai seperti ini. Sejak datangnya surat itu, aku semakin merasa dekat saja dengan Kak Rizky dan keyakinanku bahwa dia cinta terakhirku. Aku makin yakin dan ku yakinkan itu semakin kuat. Tidak hanya yang terakhir, dia juga cinta pertamaku namun tak terungkap. Walaupun aku menjalani hubungan sebagai long distance relationship, tak berpengaruh apa-apa. Dan niatan untuk menduakannya sedikit pun tidak ada terlintas di benakku.
Setahun sudah Kak Rizky mengirim surat padaku, tapi sejauh ini dia tidak menceritakan dia meneruskan kuliah atau tidak, dan apa kegiatannya juga tidak. Setiap surat yang dia kirimkan hanyalah memotivasiku untuk semangat belajar dan tegar untuk apapun yang aku hadapi. Seminggu lagi aku akan menjalankan ujian nasional. Surat yang dia kirimkan juga masih sama. Dia memintaku untuk menerima apapun kejutan di masa mendatang yang ditakdirkan untuk hidupku. Entah apa maksudnya, tapi aku berpikir kalau itu untuk persiapan andai aku tidak lulus tahun ini. Aku harus ikhlas. Ya prediksiku sendiri sih. Ujian nasional pun sudah kulewati, pengumuman juga sudah keluar, dan aku lulus dengan nilai paling tinggi di sekolahku. Tapi bukan itu yang menyenangkan bagiku. Ya aku senang mendapatkan nilai tertinggi, oke. Tapi berita paling baik yang kuterima hari ini bukan itu, menurutku sih. Jadi aku dapat berita dari papaku kalau beliau akan kembali bertugas di Solo lagi, tinggal di rumah lamaku kembali. Dan sudah pasti aku akan ikut pindah bersama orang tuaku. Aku kuliah di sana dan ketemu Kak Rizky. Walau selama ini hanya surat kaleng yang dia kirimkan, tapi tidak masalah. Biar jadi surprise saja ketika dia melihatku kembali ke Solo nanti. Ini adalah hari Sabtu. Seperti biasa, aku menunggu surat datang darinya. Aku sengaja pulang lebih awal, tidak mengikuti acara coret-coret dengan yang lain karena itu tidak berarti bagiku. Yang terpenting bagiku ya surat dari Kak Rizky saja. Sesampai di rumah, aku lihat kakakku Liana duduk di ayunan sebelah rumah. Aku berlari memeluknya dan kusampaikan berita baik ini. Kak, aku lulus Kak, nilaiku paling tinggi di sekolahan. Hah? Iya Kak. Wah, selamat ya Ruby. Mama di mana Kak? Mama lagi ke rumah temennya. Nanti kalau Mama dan Papa tahu kalau kamu lulus dengan nilai tertinggi, pasti mereka seneng. Iya Kak. Bos! Terdengar teriakan khas petugas pos yang mengantarkan suratnya. Itu pasti dari pujaan hatimu. Dengan sangat antusias aku berlari menghampiri petugas pos itu. Setelah memberi tanda tangan sebagai tanda terima, dengan kecewa aku kembali ke rumah. Loh, kenapa kamu murung gitu, Dek? Bukan dari Kak Rizky, ini surat untuk Papa. Aku lalu masuk ke dalam diikuti oleh kakakku sambil membawa surat itu dan menaruh di meja ruang tamu. Aku masuk ke kamarku, kurebahkan badanku ke atas kasur sambil aku pegangi liontin kalungku yang berbentuk setengah hati. Aku terpejam penuh penghayatan dan merasakan kehadirannya begitu dekat. Kak Rizky! Teriakku tiba-tiba bangun, namun tidak kujumpai dirinya melainkan kakakku yang ada. Dia tidak ada di sini, Ruby. Kakak yang dari tadi duduk di sini. Sedangkan aku masih memakai gaya linglung bin bingung karena aku merasa dia tadi ada di sini. Mungkin aku terlalu rindu setelah 3 tahun tidak bertemu. Tidak bisa membalas suratnya, melainkan hanya menerimanya saja tiap minggu. Loh Dek, kalungmu baru? Tidak. Lalu itu? Duh, gimana menjelaskannya ya? Kalau aku cerita sebenarnya pasti dia tidak akan percaya. Tapi ya sudahlah. Beginikah ini kalung milik Bella? Bukannya dulu kristal putih liontinnya? Iya. Ketika kita mau ke Bandung, aku bermimpi Kak Rizky datang ngasih kalung ini dan dia juga pakai, dan kalau disatukan akan membentuk hati yang utuh. Dan ketika kamu bangun ternyata kalung itu berubah begitu. Iya. Aku hanya mengangguk. Aneh memang ya. Tapi mau gimana lagi, memang ini kenyataannya. Aku dan kakakku saling pandang dan tersenyum akan teriakan tukang pos. Pasti yang itu dari Rizky. Lalu aku keluar melompat dan ternyata benar surat itu dari Rizky untukku. Aku kembali ke kamarku. Di sana masih ada kakakku duduk di meja belajarku. Tara, bener ini dari Kak Rizky. Aku girang sambil menunjukkan surat itu padanya.
Aku ambil dulu setumpuk surat darinya yang kusimpan di sebuah kotak di dalam lemariku. Surat selama 2 tahun silam dan tiap minggu dia selalu mengirimkannya untukku. Lalu ku baca isi surat itu. Dan isinya benar-benar surprise. Hei Ruby, kamu lulus tidak? Semoga kamu lulus ya. Oh iya, orang tuaku sudah pasang telepon dan ini nomor teleponku. Kamu teleponnya, aku ingin ngobrol bareng kamu. Dengan perasaan senang bahagia aku taruh surat itu begitu saja dan aku berlari ke ruang tamu dan mencoba menelpon nomor itu. Oh iya, nomornya aku tidak hafal. Aku menepuk jidat lalu aku kembali ke kamar mengambil surat itu yang ternyata sudah dipegang oleh kakakku Liana. Cie, udah mulai bisa teleponan dong. Aku meraih surat itu lalu pergi ke ruang tamu lalu menelpon nomor yang tertera di dalam surat itu. Kutekan dengan teliti karena takut salah dan tak lama kemudian tanda kalau teleponku tersambung berbunyi. Tinggal aku menunggu untuk dijawab. Rasanya deg-degan, senang dan sudah tidak karuan. 2,5 tahun sudah aku tidak bertemu dengannya. Selama 3 tahun aku menyimpan rasa padanya dan setahun terakhir dia mengirimkan surat padaku tanpa mencantumkan alamatnya. Menyebalkan. Halo, selamat siang. Aliran darahku rasanya mengalir lebih cepat. Rasa dingin mendesir dari ubun-ubun sampai pangkal kaki. Setelah ku dengar kalau teleponku diangkat. Tapi tunggu, ini suara bapak-bapak. Siapa? Ayahnya atau mungkin omnya yang angkat? Iya, halo Pak, apa benar ini nomor telepon rumahnya Kak Rizky? Iya benar, ini saya ayahnya Rizky. Dengan siapa? Yes. Aku bersorak dalam hati, senang tiada terkira. Nomor yang diberikannya benar nomor rumahnya. Duh, jawab apa ya aku? Temannya aja lah. Saya Ruby Pak, temannya Kak Rizky. Bisa bicara dengan Kak Rizky? Kataku tak lagi sabar. Ingin aku segera berbicara padanya dan berkata kalau aku lulus dengan nilai terbaik dan rencana aku kuliah di Solo. Pasti dia akan senang. Cukup lama Pak Ahmad, ayahnya Kak Rizky menjawab. Kupikir dia akan memanggilkan putranya dulu. Dek, Kak Rizky-nya gak ada. Kemana Pak? Seketika itu aku berpikir apa dia kuliah di luar kota atau gimana. Dia kan dulu pernah bilang kalau cita-citanya jadi tentara. Itu sih pikiranku, tapi nyatanya tidak. Kak Rizky sudah tidak ada. Kemana Pak? Karena aku masih saja tidak enggah dan pikiranku masih saja di mana dan ingin meminta nomor telepon yang bisa dihubungi saja. Rizky sudah meninggal karena kecelakaan. Aku tak percaya. Hatiku rasanya hancur, langitku runtuh, harapanku bertemu sia-sia. Suasana hati begitu drastis berubah. Jika tadi cerah dan bahagia, sekarang terasa mendung gelap gulita. Dengan lemas dan seluruh sisa tenagaku yang ada, aku kuatkan untuk bertanya kepada ayahnya. Kapan Kak Rizky meninggal? Terdengar beliau sangat bingung dan heran dengan pertanyaanku. Loh Dek, kamu rumahnya di mana dan kenal Kak Rizky di mana? Padahal dulu jenazahnya temannya yang antar ke rumah sakit dan sampai ke rumah. Dan yang melayat sangat banyak, ikut memandikan, mensolatkan sampai ke pemakamannya. Bahkan dari sekolahan lain juga ada. Saya dulu satu SMA Pak sama Kak Rizky. Tapi setelah 5 bulan kemudian saya pindah ke Bandung. Lah terus tahu nomor ini dari siapa? Kak Rizky kirim surat minggu lalu dan ini baru nyampe. Dia kasih nomor telepon ini, bilang nomor telepon rumahnya. Dan saya disuruh nelpon. Kok aneh ya, bagaimana bisa? Saya memang baru minggu lalu pasang telepon rumah. Ada tidak Dek yang tahu alamat kamu?
satu pun tidak. Saya juga heran ketika Kak Rizky tiba-tiba kirim surat ke saya. Tahu alamat saya dari mana juga pihak sekolah saja tidak tahu. Kapan surat itu dikirim? 23 Mei 2001 Pak. Setiap suratnya saya simpan semua. Ya Allah, anak saya meninggal 22 Mei 2001. Bagaimana bisa? Aku tak mau berlama-lama berbicara dengannya. Aku merasa bersalah sudah menelponnya. Kini pasti orang tua almarhum Kak Rizky kembali bersedih mengingat mendiang putra semata wayangnya itu. Tapi apa daya, aku yang tak tahu apa-apa, bahkan kematiannya saja aku tidak mendengarnya. Memang waktu itu aku pergi begitu mendadak. Tidak ada satupun teman yang tahu alamatku, dan aku juga tidak tahu alamatnya satupun dari mereka. Teman-temanku termasuk Sisi sekalipun. Lalu bagaimana dengan kalung ini dan surat ini, siapa yang menulis? Dalam kebingungan dan kesedihannya begitu mendalam dengan berita duka yang baru saja aku dengar, aku sungguh tak mampu berpikir. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Terakhir yang kupandang semua redup, putih semakin putih gelap, dan aku tak sadarkan diri. Kubuka mataku perlahan, kurasakan kepalaku sangat pusing. Kuedarkan pandanganku ke seluruh sudut ruangan. Ternyata aku sudah ada di dalam kamarku. Kamu tadi kenapa sih, Dek? Tanya kakakku panik, tapi aku masih diam saja. Liana, apakah adikmu sakit? Awalnya tadi bagaimana? Dan kenapa tiba-tiba dia pingsan begitu? Liana juga tidak tahu, Ma. Kalau Liana tahu, kenapa Liana tanya ke Ruby? Ruby, apa yang kamu rasakan sekarang? Apa kamu sakit? Aku hanya diam saja melihat kepanikan dari mereka. Aku masih syok berat dan tidak percaya dengan apa yang aku dengar tadi. 1 jam terlewatkan, aku masih saja diam dengan pandangan lurus ke depan dan tatapannya sangat kosong. Hati ini masih belum bisa menerima kenyataan. Mimpiku sudah terlalu tinggi sejak ku terima surat pertama darinya itu. Tapi nyatanya apa? Kenyataan hidup berkata surat itu ditulis setelah 1 hari dia meninggal. Lalu siapa yang menulisnya? Aku berteriak histeris. Tiba-tiba aku terus berteriak sambil menangis meluapkan semua emosi yang ada. Hati ini masih saja tidak percaya. Kak, mereka bohong. Kak, pasti mereka bohongnya Ruby. Aku melempar semua benda yang ada di dekatku. Ruby, tenang Ruby. Tenang, ada apa? Siapa yang bohong? Ceritakan pada kami, Ruby, ada apa? Papanya bilang kalau Kak Rizky udah meninggal. Kakak dan Mama tampak syok dengan apa yang aku katakan. Bagaimana bisa dan kapan meninggalnya? Setahun yang lalu, Kak. Surat pertama itu adalah 1 hari setelah dirinya pergi. Kenapa hidup ini tidak adil? Kenapa dia harus pergi ketika aku dan hatiku meyakini bahwa dia adalah takdirku? Takdir ini tidaklah menjauhkan, tapi dia merampas. Dia merampas, Kak. Kalian hanya memelukku dan menenangkanku karena dia sudah tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun juga sangat syok dengan berita ini. Sejak ku dengar berita itu, aku berubah 180 derajat. Aku yang santai dan supel menjadi pribadi yang lebih pendiam, lebih pemurung, dan jauh lebih tertutup. Sampai waktu di mana papaku kembali bertugas di Solo dan menempati rumah lamaku itu. Aku tidak perhatian dengan suasana rumah ini yang sudah hampir 3 tahun lamanya aku tinggalkan. Semua bagiku masih sama, apalagi tiap 3 hari sekali adik mamaku selalu datang dan membersihkan semua ruangan yang ada. Jadi semua tetap bersih dan terawat. Ruby, ayo ikut kakak beli buku. Ajak kakakku tiba-tiba ketika aku sedang menggenggam liontin kalungku. Iya Kak, aku ganti dulu. Kejadian tak terduga terjadi ketika aku di Gramedia. Aku melihat Arif. Ya Arif, aku yakin dia Arif bukan karena tahu kalau Kak Rizky sudah tidak ada,
Tapi memang hati ini tidak bisa dibohongi, dan tubuh ini selalu memberi respon jika setiap kali bertemu atau hanya melihat Kak Rizky. Arif, sapaku pada pria itu. Kulihat dia menoleh ke arahku, memasang wajah terkejut di hadapanku. Ruby ya? Iya Rif, aku Ruby. Kamu apa kabar? Aku baik Rub, kamu gimana? Rif, aku mau ada yang perlu diomongin sama kamu. Kamu lagi ada waktu tidak? Sekarang ya? Ada kok. Kebetulan tadi aku kemarin memang karena lagi bosan di rumah. Ya udah, ayo ikut aku. Kita temui kakak aku. Aku akan bilang kalau aku akan pergi denganmu. Aku mencari kakakku cukup lama, muter-muter memusingkan kepala, namun akhirnya ketemu juga. Kak, kenalin ini Arif. Aku masih ada perlu sama dia. Kakak nanti bisa pulang dulu ya, dan tolong sampaikan pada mama. Oh, oke. Sesaat kakakku diam sedikit bengong melihat Arif. Memang dia yang sekarang seperti mendiang Rizky dulu. Hei kak, namaku Arif. Hei, Liana. Yaudah, kalian lanjut aja, aku pulang dulu. Ruby jangan pulang telat sore ya. Iya kak. Akhirnya aku dan Arif keluar dari area Gramedia. Aku berjalan menuju taman kota. Ruby, kita duduk dan pesan minum di sana aja yuk. Iya boleh. Setelah kami memesan minuman dan makanan ringan, Arif mulai membuka pembicaraan. Bagaimana kabarmu Ruby? Sudah 3 tahun kita nggak ketemu. Aku baik Arif. Maaf jika waktu itu aku pergi begitu aja, karena aku sendiri juga tidak tahu kalau harus pindah. Lalu sekarang bagaimana kamu bisa kesini lagi? Papaku kembali bertugas di sini Rif. Rif, Kak Rizky meninggal ya? Bawa aku ke makamnya sekarang juga Rif, tolong. Seketika Arif tertunduk sedih. Kamu tahu dari mana Ruby? Dari papanya. Apa kalian bertemu? Tidak, aku menelponnya. Kak Rizky mengirim surat untukku. Dengan wajah bingung Arif berkata, Ruby, kakak meninggal setahun yang lalu. Sedangkan keluarga kami baru pasang telepon sekitar 2 mingguan. Iya aku tahu Rif, ayo bawa aku ke sana. Pintaku lagi. Akhirnya Arif menurutiku dan mengantarkan aku ke pusara almarhum Kak Rizky. Ketika aku memasuki pintu pemakaman, aku menoleh ke arah Arif. Terlihat olehku kesedihannya kembali hadir mengingat mendiang saudara sepupunya. Maafkan aku Rif. Tidak ada kata maaf dan terima kasih untuk sahabat. Ayo kita masuk, karena makamnya kebetulan ada di tengah. Aku pun melangkah mengikuti Arif berjalan di belakangnya, karena dia yang tahu di mana letak makam Kak Rizky. Tak jauh dari tempatku dan Arif berdiri, aku melihat ada banyak orang duduk dan melingkari sebuah makam. Mungkin mereka sedang mengirimkan doa pada keluarganya yang meninggal. Jika acara pemakaman tidak mungkin, dari tadi sepi-sepi saja. Hanya di makam itu saja ada sekitar 7 orang. Ruby, kamu lihat itu? Arif menunjuk gerombolan orang yang juga aku perhatikan dari tadi. Iya Arif, kenapa? Makam itu yang banyak orang itu makamnya kakak, dan salah satu dari mereka adalah mama dan papa kakak. Ayo kita ke sana. Aku tidak langsung melangkah ke sana. Aku merasa malu, tapi kupikir lagi, buat apa aku malu? Aku hanya mengirim doa pada mendiang putra mereka, dan siapa aku mereka tidak tahu, bukan? Akhirnya aku pun melangkah tetap di belakang Arif. Ketika tiba-tiba di sana Arif mengucapkan salam pada mereka dan dijawab oleh mereka yang kebetulan sudah selesai berdoa dan akan meninggalkan tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif. Iya tante. Ini teman saya yang dulu juga teman almarhum kakak. Dia ingin mendoakan langsung di makam kakak, karena dia dari jauh dan dulu tidak sempat melayat. Oh iya nak, silakan. Kamu dari mana memangnya? Saya dari Bandung tante. Dulu saya seangkatan sama Arif, namun beda kelas. Dan Kak Rizky dia kakak kelas saya. Maaf ya dek, apa kamu Ruby yang nelpon sekitar seminggu lalu?
Iya Pak. Ya sudah, kalian kalau mau doa silakan, kami tunggu kalian di luar pintu makam ya. Duh, itu artinya dia menunggu kami dan kami akan ngobrol. Gimana ini, aku malu.